Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini bersama saya Faras Aliafi. Channel ini akan membahas tentang data science, data analitik, ataupun artificial intelligence seperti machine learning dan juga deep learning. Khususnya buat teman-teman yang nggak punya latar belakang IT, pemrograman, ataupun statistika dan juga matematika. Video ini adalah bagian dari series tentang belajar data science ya, dari awal, secara perlahan, kemudian bertahap, dan juga praktikal ya, khususnya buat teman-teman yang nggak punya latar belakang tersebut ya. Saya coba sharing dan videonya nggak bakal lama-lama, mungkin sekitar 10-20 menit biar teman-teman bisa ngulang-ngulang ya gitu. Dan juga notebook ini akan saya share juga di link di bawah, teman-teman bisa jalankan dan di download di Jupyter Notebook masing-masing ataupun di Google Colab. Dan juga kita pakai buku rujukannya ini ya, Python for Data Analysis yang second edition. Sekarang kita udah di chapter 3, kemudian di dictionary gitu. Nah, kita mulai videonya. Jadi sekarang ini kita akan membahas tentang dictionary ya. Teman-teman kan kemarin udah belajar tentang list dan tuple, string, float, integer, complex number ya. Nah, sekarang kita belajar tentang dictionary. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang set gitu. Nah, bedanya apa sih sequence type ya dan dictionary ataupun dan tipe data yang lain? Seperti kata-katanya sequence type, yang artinya ada sequence, ada order, jadi ada urutan. Kayak list nih teman-teman ya, yang teman-teman lihat di gambar. Nah, list kan punya indeks ya, kayak kemarin kenapa list bisa di indexing dan di slicing. Kalau teman-teman belum tahu bisa cek di video-video sebelumnya. Sedangkan di dictionary nggak bisa, karena di list ataupun di sequence type yang lain itu dia ada indeksnya ya, dia ada urutannya. Terus dia nggak terikat dengan elemennya gitu. Jadi bisa di slicing dan juga bisa di indexing. Sedangkan kalau misal dictionary, key-nya dan value-nya itu saling terikat gitu ya, dan tidak ada urutannya ya, key 1, key 2 dan lain-lain, nggak ada urutannya, bebas gitu. Nah, kalau di key-nya ini harus pakai isinya string, numerik ataupun tuple, value-nya bebas, sama kayak list dan lain-lain, bebas isinya. Nah, biar teman-teman ngerti, kita coba bikin ya contoh dictionary-nya. Misal contoh di kosong, kita coba bikin yang dari kosong dulu, yang dari awal. Ada beberapa cara, nanti kita cobain satu-satu, pelan-pelan aja kita belajar ya. Contoh di ya kosong, cara ngisinya kayak di list. Nah, misalnya saya ngisi Agus nih. Nah, si Agus ini dia itu key-nya ya teman-teman ya, bekasinya itu si value-nya. Misal saya ngisi lagi Sri, kemudian value-nya Depok, saya key-nya misalnya Dika ya, ini Jakarta. Nah, ini enter ya, shift enter ya kalau misalnya mau jalanin. Terus kalau misalnya kita print teman-teman, print terus masukin nama variabelnya ya. Nah, dia akan keluarnya dictionary. Nah, si Agus ini menjadi key-nya si Bekasi. Bekasi ini menjadi value-nya Agus. Sri, Depok, Dika, Jakarta coy, Jakarta. Nah, gitu ya. Jadi si Agus, Sri, Dika ini adalah key, sedangkan Bekasi, Depok, Jakarta ini adalah value gitu ya. Terus kalau misalnya mau cek kayak kemarin, tipe datanya tulis type, masukin nama variabel, keluarkan dic. Nah, bisa juga tadi kan masukinnya satu-satu ya, bisa juga sebenarnya masukinnya langsung banyak. Caranya sama, tulis Agus ya, si key-nya. Nah, ini dipisahin ya antara key dengan value itu pakai titik 2 ya, gini. Nah, terus koma, jangan lupa untuk misahin
input antar input, kemudian Sri titik 2 Depok, koma, terus Dika titik 2 Jakarta. Nah, kalau bisa teman-teman print contoh dik, nah hasilnya sama gitu ya. Nah, bisa juga kita bikin dictionary pakai function dik ya. Misal contoh dik function. Nah, teman-teman tulis dik, kemudian kurung biasa, kemudian pakai kurung siku. Nah, kemudian cara bikin variabel gini, cara inputnya, kurung tanda kurung, masukkan si key-nya, koma, kemudian masukkan si value-nya, koma, masukin lagi tadi Sri Pok ya, koma, masukin lagi si Dika, koma, Jakarta. Nah, kalau misalnya print contoh dik function, hasilnya sama ya, gini juga gitu. Nah, ada lagi cara lagi pakai dik function, cuman cara masukin inputnya beda. Jadi gini, contoh dik 2 gitu ya, tulis lagi dict dik ya, kemudian langsung tulis namanya, misal Agus, terus Bekasi. Nah, secara otomatis si Python ini udah langsung anggap kalau Agus ini string ya, tanpa jangan lupa koma, tanpa kita harus pakai tanda petik, dia udah langsung otomatis. Sari sama dengan Petik Depok, terus Dika. Nah, kalau misalnya kita print, hasilnya akan sama. Tuh, sama juga guys, gitu. Nah, si dictionary sama, bisa juga isinya apa aja ya. Misal contoh dictionary yang mix, pakainya ini aja deh ya, biar gampang. Misal Agus, tapi ingat ya, key-nya harus string ya, numerik sama tuple, nggak bisa yang lain. Misalnya Agus tadi kan sama tuh, Bekasi ya, tanda koma jangan lupa ya, Agus terus Sri Depok, terus Dika. Nah, Dikanya bisa gini, Dikanya bisa Karawang, ini kan isinya list ya, 1, 2, 3 bagi 4, ini bisa kayak gini. Ini tipe datanya tetap ya, kalau teman-teman nggak percaya type contoh mix, nah tetap dictionary gitu. Nah, terus yang nested itu juga bisa, contoh dik misal nested dik, terus tadi misal Agus, Bekasi, Sri, koma ya, jangan lupa Sri Depok, terus misal Dika. Nah, Dika teman-teman dalamnya mau ada dictionary dalam dictionary misalnya, bisa juga Gus, jangan Gus ya, apa ya, SMA misalnya, SMA berapa, 107 gitu misalnya, terus
S1 misalnya kuliah ketik 2, ini misalnya ITB gitu ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman cek lagi tipe datanya, sama dia dictionary juga ya gitu. Nah teman-teman ngerti kan kalau sampai sini ya, paham ya? Jadi kalau misalnya kayak tadi ya teman-teman lihat nih, value-nya isinya bisa apa aja, tapi kalau misalnya key itu dia bisa harus string, numeric sama tuple, nggak bisa yang lain, nggak bisa list isinya, nggak bisa gitu. Nah terus cara merubah data ya, itu misalnya kita punya tuple. Tuple kemarin udah belajar nih 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gini, tuple terus tuple 2 gini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, kita punya tuple gitu ya. Kita mau rubah tuple ini menjadi dictionary. Caranya gini, di variabelnya ya, kemudian kita rubah dengan cara ini, zip, tulis zip, kemarin udah belajar kan zip, kemudian tup 1 sama tup 2 ya. Kenapa tup 1 sama tup 2? Karena dictionary yang tadi teman-teman belajar dia harus punya key sama value, nggak bisa kalau misalnya dia cuma ada tup 1 doang atau tup 2 doang, dia nggak bisa. Nah tup 2 dik ya, hasilnya dia bakal tuh jadi 1 ya kan, 2 2, 3 3, 4 4, 5 gitu. Kemudian kalau misalnya kita punya list juga sama, list ya teman-teman udah belajar kan, 1 2 3 4 5, kemudian list 2 kita copy aja biar gampang. Oke, pakai tanda kurung siku ya kalau list. Nah sekarang kita mau berubah list menjadi dictionary. Caranya sama, pakai zip ya, zip kan buat gabungin list 1 sama list 2. Nah terus baru dijadiin dictionary pakai DICT gitu. Nah kalau misalnya teman-teman print lagi list today, hasilnya kayak gitu sama. Nah bisa juga kalau misalnya teman-teman mau ngerubah semua value-nya ya. Nah ini pakai di method from key method ya. Caranya gini, misalnya kita mau merubah tadi ya list dik 2 deh. Nah caranya DICT ya, dik, kemudian from keys, kemudian masukin variabel yang dictionary yang mau di nama ibaratnya ya, mau di input gitu ya. Misal tadi list to dik, koma, nah ini variabelnya misal Bekasi, variabel value nya Bekasi. Nah misal kalau misalnya teman-teman print itu dia hasilnya jadi kayak gini dia tuh, jadi Bekasi semua. Jadi dia ngerubah semua value yang ada dalam dictionary list to dik menjadi Bekasi semua gitu. Sekarang kita masuk ke assessing ya, gimana cara kita ngambil value dari menggunakan key-nya. Caranya sama kayak misal kita biar kelihatan dulu, misal kita mau ngambil Bekasi ya. Nah kita harus tahu dulu key-nya tuh apa. Key-nya kan Agus, berarti kita manggil si Agus. Kalau di enter keluar Bekasi gitu. Kita mau manggil siapa? Depok pakai Sri
gitu. Nah terus kalau misalnya kita juga bisa ngambil semua value dalam dictionary itu pakai keys method ya. Jadi gini nanti akan keluar semuanya. Agus ya kan, Agus, Sri, Dika, misalnya kita lupa ya ada siapa aja, Agus, Sri sama Dika gitu. Nah terus misalnya kita juga mau ngambil, kan tadi ada nested ya, contoh dik nested ini, kita mau ngambil contoh dik nested, kita mau ngambil misalnya SMA sama ini ya, gini nih, SMA 70, SMA 107. Ini kan caranya berarti harus tahu dulu siapa ininya, key-nya siapa, Dika. Nah, kemudian ininya siapa, di dalamnya tuh ada siapa, misal key-nya SMA. Nah kita akan dapat SMA 107 gitu ya, karena dia dalamnya dictionary. Itu nested. Kemudian kalau misalnya kita mau ngambil semuanya value semuanya pakai metode values ya. Bekasi, Depok tadi kan nih, Bekasi, Depok, Jakarta. Terus kalau misalnya kita mau ngambil Bekasi yang ini, caranya gini, kita harus rubah dulu dia jadi list karena dia bukan diaksesnya nggak bisa pakai di index gitu ya, pakai key. Jadi dia harus contoh dik, kemudian kita ambil Bekasi kan 0, contoh dik dot values 0. Nah kan ngambil Bekasi gitu. Jadi harus dibikin list dulu kalau mau ngambil Bekasinya, kemudian kayak kemarin aksesnya pakai 0 karena dia udah menjadi list gitu. Terus sekarang masuk ke insert ya, cara menambahkan ilmu insert ada berapa ya, kita contoh dulu. Misal contoh biar ini kelihatan, contoh dik. Nah ini kan hasil yang pertama ya, ada Agus, Sri, Dika. Kita mau nambahin, caranya sama, kita misal mau nambahin siapa lagi, Dono dari Jogja. Nah kalau misalnya teman-teman print lagi nanti dinambah Dono Jogja gitu. Terus bisa juga kita mau misalnya mau mengganti value, misal kita mau ganti si Jogja ini menjadi apa, misal Bogor juga, nanti dia menjadi Bogor si Dononya tuh ya kan, tadinya Jogja sekarang jadi Bogor. Nah sekarang bisa juga teman-teman update ataupun mengganti ya, sama aja tergantung kebutuhan, pakai metode yang namanya update. Contoh dik, misal kita mau apa ya, mau ganti Agus Bekasi jadi Solo, dik dot update. Nah caranya bikin kurung Kurawa, kemudian Agus nama key-nya, kemudian value-nya jadi Solo. Nah kalau misalkan teman-teman print dia ntar berubah, nah ya kan, Agus Solo, tadinya Bekasi jadi Solo gitu. Atau kalau misalnya mau apa ya, mau nambahin baru lagi Tika, misalnya Tika dari Papua, ntar dia akan nambah jadi ada Tika. Nah jadi Tika dari Papua kayak gitu. Nah di
dictionary kita juga bisa delete pakai sintaks yang namanya del. Terus kita tulis ini biar teman-teman kelihatan sebelumnya ya. Kan kalau sebelumnya kayak gini, kita mau hapus si solo ya, inputnya solo nih ya. Nah kalau misalnya kita cek lagi, contoh dik, si Agus sama solonya udah kagak ada. Kurang T. Nah jadi tinggal Sri kan, Dika, Dono sama Tika, Agusnya udah dihilangin gitu. Karena makanya itu bedanya bedanya list sama dictionary. Dia si key sama si value itu satu kesatuan. Makanya kalau dia dihapus Agusnya ini, solonya juga ikutan karena dia key sama value satu kesatuan. Nah bisa juga pakai ngilangin tuh pakai pop, metode pop ya. Tulis dulu value-nya apa, contoh dik.pop, terus nulis misal kita mau ngilangin Sri. Nah kan Depok nih yang keluar, tapi nanti kalau misalnya kita cek nanti si Sri udah nggak ada tuh, tinggal Dika, Dono sama Tika karena Sri-nya udah dihilangin, udah diambil gitu, udah dikeluarin, udah dipop, udah keluarin. Nah sekarang kita buktiin kan, kayak tadi saya bilang slicing sama indexing itu nggak bisa kalau misalnya di dictionary. Misalnya contoh dictionary kita mau slicing, misalkan kalau di list kan bisa ya, kalau di sini nggak bisa. Misal kita mau indexing dulu deh, indexing 0, kita mau ngambil misalnya Dika sama Jakarta. Kalau misalnya di list kan gitu kan, jadi satu kesatuan gini, dan bakal error tuh, nggak bisa karena dia tidak ada urutannya sebenarnya, nggak ada 0, 1, 2, 3 itu nggak ada, dia adanya key sama value, key sama value, key sama value gitu. Terus misal kita mau slicing contoh ya, 0 sampai berapa 3 misal, dia error. Nah kan type unhashable, jadi nggak bisa di hashing, nggak bisa di slicing gitu teman-teman. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Video selanjutnya saya akan membahas tentang set ya, jadi semuanya udah saya bahas kemarin, udah dimulai dari integer, numeric, float sama string, terus udah tuple sama list juga, boolean juga udah, dictionary sekarang. Nah video selanjutnya kita akan belajar tentang set gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah nonton sampai sejauh ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, bisa di-share dan jangan lupa di-subscribe dan dinyalakan tombol loncengnya karena saya akan upload secara berkala buat teman-teman yang ingin belajar dari awal tentang data science. Terima kasih teman-teman semua, sampai bertemu di video selanjutnya. See you.